kita dapat beraktivitas, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Selanjutnya insyaallah kita akan melanjutkan kegiatan kita yang sudah menjadi rutinitas jamaah kita di Masjid Bastardul Mi'raj, yaitu kajian subuh Ahad subuh. Pada subuh hari ini sebenarnya akan mengisi pada Ustaz Dr. Bahrudin MPD. Terus Dato' yang saya tadi langsung membelakang saya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bagus kita membahas tentang puasa Syawal, karena mungkin banyak di antara kita yang saat ini dalam keadaan berpuasa, yaitu puasa Syawal, puasa sunnah Syawal. Karena ini ada hadis Nabi yang menyebutkan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawwalin kana kasyamid dahr. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan, artinya penuh dari awal sampai akhir, kemudian ditambah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama dengan berpuasa setahun. Bulan Syawal itu tidak mesti dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 atau 8 misalnya, tetapi yang penting di bulan Syawal, bisa misalnya tanggal 2 Syawal, kemudian sambung lagi tanggal 4, tanggal 7 misalnya. Tapi bagus juga kalau langsung berurutan. Lalu bagaimana kalau misalkan ibu-ibu misalnya kan, yang ada kalanya itu ada pernah tidak puasa karena halangan, itu kan wajib diqadha. Nah, kata sebahagian ulama, kata Profesor Dr. Anja Sakar, salah seorang mufti Al-Azhar, mengatakan kalau orang yang punya hutang puasa, mana didahulukan, puasa Syawal atau membayar hutangnya dulu? Tentu secara logika saja hutang dulu dibayar, bayar hutang dulu baru yang sunnah, karena hutang itu wajib. Kalau Syawal itu kan sunnah saja, jadi didahulukan membayar. Tetapi kata beliau, kalau misalkan membayarnya itu di bulan Syawal, bayar hutang, misalnya mengganti puasanya itu di bulan Syawal, punya hutang puasa misalnya 3 hari, maka digantilah di bulan Syawal itu 3 hari, tinggal nambah lagi 3 hari sunnahnya, maka sudah mendapatkan pahala sittah min Syawalin. Sudah hutangnya terbayar, juga mendapatkan pahala sittah min Syawalin. Juga bisa juga misalnya bagi yang sering berpuasa Senin Kamis, puasa sunnah Syawal itu misalnya ada hutangnya 3 hari, niatnya itu ya niat membayar hutang atau mengqadha puasa yang kita tinggalkan dulu 3 hari, kemudian puasa sunnah lagi di bulan Syawalnya itu pada hari Senin, hari Kamis, hari Senin, berarti 6 hari sudah dia sudah
selesai mengqada puasanya, dapat pahala juga 6 hari Syawalnya, dapat pahala juga Senin Kemisnya. Jemaah salat subuh dari Allah Subhanahu wa taala, ini tentu bagi orang atau hamba yang gemar berpuasa sunnah. Tapi bagi yang tidak berpuasa tidak apa-apa juga, karena ini sunnah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Sedangkan Syawal itu artinya seperti puasa 1 tahun. Kenapa Nabi menyebutkan bahwa itu sama dengan puasa 1 tahun? Maksudnya itu nilainya. Karena kita kalau puasa di bulan Ramadan itu 1 hari itu diganjar oleh Allah 10 hari. Sama dengan misalnya baca Quran, 1 huruf itu kan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Puasa itu juga begitu. 1 hari itu diganjar oleh Allah 10 hari. Jadi kalau 30 hari menjadi 300 hari. Kemudian ditambah 6 hari Syawal, itu 1 hari ini diganjar 10. Berarti kalau dikali 6 menjadi 60. Puasa Ramadan 30 hari, kemudian ditambah 60 hari menjadi 360 hari, alias 12 bulan. Karena 1 tahun itu jumlahnya 360 hari. Itulah sehingga Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, kemudian ditambah lagi dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian untuk mendeteksi puasa kita itu diterima oleh Allah, ibadah kita itu makbul atau tidak, karena ciri-ciri ibadah itu makbul adalah ada cirinya. Setelah beribadah itu selalu ingin berbuat taat kepada Allah. Misalnya haji, kalau ingin mendeteksi haji kita itu makbul atau mabrur gitu, kita bandingkan dengan sebelum haji. Kalau sebelum haji itu suka sekali menyakiti orang lain, sebelum haji itu pelit itu orang, sebelum haji itu kalau ngomong haji itu menyakitkan hatinya orang, maka setelah haji dia berubah, manis omongannya, kemudian dermawan kepada sesamanya, suka berbagi. Berarti itu ciri-ciri haji itu mabrur. Sama dengan puasa ini. Waktu kita puasa itu kan dilarang kita makan, dilarang kita minum siang hari. Kemudian setelah pasca Ramadan, kita gemar juga puasa sunnah. Sebelum Ramadan, setelah Ramadan ini Senin Kamis, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, misalnya tanggal 14, 13 atau 13, 14, 15 itu puasa rutin namanya. Atau syukur-syukur misalnya puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Semakin meningkat ibadah itu, maka itu ciri ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dianjurkan berpuasa? Karena puasa ini kalau kata Nabi adalah peperangan, jihad besar.
Nabi pernah bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita telah kembali dari jihad kecil atau perang kecil menuju perang besar. Ini diucapkan oleh Nabi ketika pulang dari perang Badar. Kita tahu bahwa perang Badar itu dalam sejarah adalah peperangan umat Islam terbesar, dan di situ meraih kemenangan. Sedikit jumlah umat Islam dan sebanding dengan orang kafir, tetapi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 17 Ramadan. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari perang besar, perang kecil menuju perang besar. Sehingga sahabat pada saat itu bertanya, masih ada peperangan lebih besar daripada perang Badar? Karena itu diucapkan oleh Nabi pada tanggal 17 itu ketika pulang dari perang untuk melanjutkan sisa puasa yang sisa 13 hari. Rupanya yang dimaksud perang besar oleh Nabi itu adalah puasa itu, puasa Ramadan. Kenapa disebutkan perang besar? Karena kalau dibandingkan puasa Ramadan dengan perang yang pakai senjata itu, karena perang kecil itu atau jihad kecil itu perang yang menggunakan senjata melawan musuh agama. Perang menggunakan senjata melawan musuh agama. Sementara perang besar ini perang yang tidak menggunakan senjata, tidak ada bunyi dur-dur di mana-mana, tetapi prosesnya itu berat sekali, yaitu perang mengendalikan hawa nafsu. Kita tahu bahwa kita diberikan nafsu oleh Allah itu minimal ada 4 dalam diri kita. Ada 4 nafsu. Pertama, nafsu birahi. Nafsu birahi, nafsu, kita tahu nafsu birahi kan? Nafsu birahi ini letaknya di paling bawah di tubuh kita. Posisi yang di bawah ini menjadi simbol bahwa rendahnya manusia itu apabila tidak bisa mendidik nafsu birahinya. Maka manusia itu di mata Tuhan menjadi rendah dia kalau tidak bisa mendidik nafsu birahinya. Terus bagaimana cara mendidik nafsu birahi ini? Cara mendidiknya itu dengan puasa. Ada 2, dengan puasa atau menyalurkan kepada pasangan lawan jenis, tetapi yang legal, yang resmi atau yang sah, melalui proses akad nikah. Itu caranya. Selain 2 cara ini, maka semuanya itu tercela di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa saja? Hanya dengan cara melatih dengan puasa atau melampiaskan kepada lawan jenis, tapi yang sah melalui proses pernikahan. Nabi bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Hai pemuda-pemudi, kalau kalian sudah mampu menafkahi, punya kemampuan, maka hendaklah menikah. Karena menikah itu akan menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Jika kau tidak bisa punya kemampuan, maka berpuasa. Nah itu, artinya puasa inilah yang akan mengendalikan nafsu birahi. Jadi kalau tidak berpuasa menikah, kalau tidak bisa menikah karena tidak mampu, maka kata Nabi berpuasa. Jamaah salat subuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nafsu makan.
nafsu makan. Ini juga letaknya Allah letakkan di perut dekat kemaluan kita, di bawah juga, tempatnya bagian bawah juga. Ini juga simbol bahwa rendahnya manusia itu ketika dia tidak bisa mendidik nafsu makannya. Kata dokter, orang yang selalu kenyang itu akan menimbulkan penyakit. Orang yang sering berpuasa itu akan menjadi obat. Kira-kira seperti itu. Makanya banyak dokter, kalau kita periksa ke dokter itu kadang dianjurkan kita berpuasa. Mau dioperasi saja disuruh berpuasa kita. Itu ciri-ciri bahwa puasa itu bahagian daripada obat. Sehingga Nabi juga dalam salah satu sabdanya, as-saumu li apa? Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat. Ya mungkin ini sehat secara fisik dan sehat juga secara psikis. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit mungkin tentang bagaimana Nabi itu menyanjurkan kepada kita untuk sering-sering berpuasa. Karena puasa ini diantara itu tadi mendidik nafsu birahi. Tapi kenapa Nabi mengatakan bahwa puasa itu adalah perang besar, sementara perang Badar yang pakai senjata atau Israel dengan Iran sekarang itu masih dikategorikan sebagai perang kecil. Karena manusia ketika tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka itu akan berbahaya. Bertengkar sama istri, sama suami misalnya kan, kalau nafsunya yang dikedepankan, maka hancurlah rumah tangga itu. Dilatihlah kita di bulan Ramadan itu, dilarang kita marah-marah, dilarang kita ngomong-ngomong sembarangan. Itu sebenarnya dalam rangka mendidik nafsu, melawan musuh yang jauh lebih berat melawan musuh yang dekat. Nafsu kita ini bersama dengan kita. Mendidik anak sendiri yang suka membangkang itu jauh lebih berat dengan mendidik anaknya orang lain. Itu salah satu contoh kenapa disebutkan sebagai perang yang besar. Terjadi peperangan di mana-mana itu karena pihak-pihak itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kalau dalam kemarin waktu perang yang sedang berkecamuk sekarang Iran dan Israel itu, atau Palestina dan Israel itu, kan ada himbauan bahwa kalau bisa bulan Ramadan ini hentikan senjata. Sudah ada pihak-pihak yang ngajak begitu, artinya istirahat dan menghormati bulan Ramadan. Tapi Israel tidak mau, karena Israel tidak terbiasa mengendalikan hawa nafsunya. Serang saja. Kita juga dalam rumah tangga, kalau bulan puasa itu kan jarang kita dapat orang bertengkar antara suami dengan istri karena bilangnya lagi puasa. Nah ini sebenarnya harus terkendali pas Ramadan. Karena saya sampaikan tadi, ciri-ciri orang yang terima puasanya itu adalah yang semakin meningkatnya ketaatannya kepada Allah pas Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu misalnya bergemar sekali bersedekah, kadang belikan karpet di bulan Ramadan karena lagi sehat-sehatnya kita punya rohani. Pas Ramadan itu seharusnya berlanjut itu, berarti makbul itu puasa kita. Jangan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagai pengantar karena ini kajian subuh. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti siap menjawab. Ada Dr. Hardin, ada Dr. Fahmi, ada dua dokter di sini. Saya hanya mengantarkan saja. Sekian.
Silakan jamaah, mungkin ada yang mau bertanya terkait puasa Syawal. Ini bagaimana